Di manakah sebuah benda harus diletakkan di depan sebuah cermin cekung dengan jari-jari lengkung 12 cm agar terbentuk bayangan 2 kali besar benda. Jadi, terbentuk bayangan 2 kali. Oke, di mana jari-jarinya itu adalah 12 cm. Oke, kita tahu pada cermin cekung untuk terbentuk bayangan yang diperbesar, untuk terbentuk bayangan yang diperbesar, 2 kali itu diperbesar karena M-nya lebih besar dari 1. Maka ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, bendanya kita letakkan di ruang 1. Maka bayangannya akan terbentuk di ruang 4 dan bayangan maya. Kemungkinan kedua itu adalah bendanya kita letakkan di ruang 2, dan bayangannya akan diperbesar dan terjadi di ruang 3. Dan ini adalah bayangan nyata. Jadi kita lihat kemungkinannya adalah benda di ruang 1. Kemungkinan kedua, di mana bayangannya juga akan diperbesar, yaitu benda di ruang 2. Jadi nanti jawabannya ada 2. Kita kerjakan yang kemungkinan pertama dulu, yaitu benda di ruang 1. Nah, benda di ruang 1, maka bayangan di ruang 4. Dan bayangan di ruang 4 artinya bayangan ini nanti akan S-aksennya akan bernilai negatif. Kita lihat. Kita mulai dari M-nya itu adalah 2 kali. Kita tahu M itu rumusnya adalah S-aksen per S. M-nya bernilai 2. Kemudian ini kita belum tahu nilai S-aksen, kita juga belum tahu nilai S, jadi kita tulis dulu. Tanda mutlak ini. Jadi kita tahu benda selalu diletakkan di depan cermin. Jadi benda selalu bernilai positif, maka kita tulis mutlak S-aksen per S. Kemudian kita kali silang, maka S-aksen mutlak kita dapatkan 2 kali S. Nah, jadi tadi kemungkinan pertama itu adalah benda di ruang 1, di mana bayangan bernilai negatif. Bayangan negatif. Atau kita tulis kemungkinan pertama itu S-aksennya bernilai negatif. Maka ini kita tulis sebagai S-aksen bernilai negatif. Negatif 2S. Karena kita tahu 2S itu positif. Karena jarak benda selalu positif. 2 kali positif kita dapatkan positif. Dan kita tambahkan sebuah negatif agar S-aksen menjadi bernilai negatif. Maka inilah kemungkinan pertamanya. Coba kita kerjakan. Kita tulis di sini. Seper S ditambah seper S-aksen itu sama dengan seper F. Nah, kita tahu jika jari-jarinya 12, maka fokusnya adalah setengah dari jari-jari atau 6 cm. Seper S ditambah seper S-aksen. S-aksen itu bernilai negatif 2S. Jadi di sini kita tulis negatif 2S. S-aksen kita ganti menjadi negatif 2S. Itu sama dengan seper F. Kemudian seper S. 1 per min 2S itu kita dapatkan negatif 1 per 2S. Itu sama aja, sama dengan seper F. Kemudian 1 per S, dikurang 1 per 2S, itu sama dengan 1 per F, karena positif, negatif. Kita dapatkan negatif. Kemudian kita samakan menyebut kali 2, menjadi 2 per 2S, dikurang 1 per 2S, sama dengan seper F. F itu nilainya 6 ya, kita langsung masukkan 6. Kemudian 2 kurang 1 itu adalah 1 per 2S sama dengan seper 6. Kali silang. Yaitu 6 sama dengan 2S. Maka kita dapatkan S sama dengan 3 cm.
Jadi jarak benda itu adalah 3 cm dari cerminnya. 3 cm. Oke. Dan tadi fokusnya itu adalah bernilai 6 cm. Oke. 6 cm. Jadi benda ini berada di ruang 1. Nah, sekarang kemungkinan keduanya adalah ketika x-aksennya positif, yaitu bayangan yang terbentuk di ruang 3. Oke. Jadi x-aksen itu kita akan dapatkan sama dengan positif 2s. Oke, ini adalah kemungkinan kedua. Ini saya hapus dulu. Oke, dari ini S sama dengan 3 cm, saya tulis di sini. Itu adalah kemungkinan pertama. S-nya atau bendanya kita letakkan 3 cm di depan cermin. Oke, kemungkinan kedua tadi kita katakan adalah di mana x-aksennya sama dengan 2s. Oke, coba kita kerjakan perhitungannya. 1/s tambah 1 x-aksen sama dengan 1/f. 1/s ditambah x-aksennya kita ganti menjadi 2s. Oke, sama dengan 1/f-nya 6 cm. Ini kita samakan penyebut kali 2 menjadi 2/s ditambah 2/2s ditambah 1/2s sama dengan 1/6. Oke, 2 tambah 1, 3/2s sama dengan 1/6. Kita kali silang. 6 kali 3, 18 sama dengan 2s kali 1, 2s. Maka s kita dapatkan 9 cm. Jadi benda, oke, ini sketsa cermin cekungnya. Oke, jadi ketika benda kita letakkan di 9 cm, oke, ini adalah 0, fokusnya itu 6 cm. Jadi ini 6, kemudian ini 12. Oke, bendanya kita letakkan di 9 cm dari cermin, itu kira-kira di sini. Maka bayangan terbentuk itu juga akan terbentuk bayangan diperbesar dan nyata. Oke. Jadi bayangan terbentuk di ruang 3. Jadi jawabannya adalah benda juga bisa diletakkan di jarak 9 cm dari cermin. Oke. Jadi ingat, bayangan diperbesar 2 kali. Ada 2 kemungkinan. Pertama, benda diletakkan di 3 cm dari cermin, maka akan terbentuk bayangan maya diperbesar. Oke. Akan terbentuk bayangan maya. Dan kemungkinan kedua adalah benda diletakkan 9 cm dari cermin, dan ini akan terbentuk bayangan nyata. Dan kedua bayangan ini akan diperbesar 2 kali. Oke, diperbesar 2 kali.